Perkenalkan, nama saya Raka Noval yang akan menjadi Master of Ceremony Departemen Pengembangan Karir BEM FAUI 2020 memiliki maupun lulusan hukum dari seluruh Indonesia untuk menambah wawasan dan berbagi pengalaman dari para narasumber kepada peserta. Selaku Co-Project Officer dari DOLC 2021, kepada Bang Derek dipersilahkan. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. SHLM, Dr. Dia Yuliastuti SHMH, Bapak Dodik SH. Yang saya hormati, moderator kita pada hari ini, Bang Devandra Maulazaki SH. Yang saya banggakan, Panitia DOLC 2000. Dan yang saya cintai, IKMFH. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang oleh karena kebaikannya, kita semua dapat menyelenggarakan Days of Law Career 2021, the biggest law job fair in Indonesia, walaupun secara virtual. Ini, Days of Law Career mengangkat tema A Certainty for Your Prosperity. Tema ini kami angkat dengan harapan bahwa DOLC 2021 dapat memberikan rasa kepastian untuk masa depan para mahasiswa dan lulusan Fakultas Hukum. Sejujurnya, seringkali ketika mahasiswa FH, khususnya mahasiswa FHUI, disuruh membayangkan prosperity atau kemakmuran, profesi pertama yang akan muncul dalam benak mereka adalah corporate lawyer yang berjas, berdasi, dan bekerja di gedung-gedung terkait profesi lain, khususnya profesi hakim dan jaksa yang diejawantahkan dalam diadakannya talk show kita pada hari ini. Besar harapan saya bahwa talk show hari ini dapat membuka wawasan mahasiswa dan lulusan hukum terkait profesi pengadilan dan kejaksaan. Dan Days of Law Career 2021 secara keseluruhan, alumni FHUI serta mahasiswa dan lulusan hukum dari seluruh, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, DOLC 2021, Breaking Barriers. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Bang Derek atas kata sambutannya. Kami berterima kasih kepada pihak sponsor, Asga Famten Partners, Sumadi Prajo & Co, Arman Yapsunto Partners, Guido Hidayat oleh Bang Devandra Maulazaki 2018, dan General pernah menjadi delegasi Universitas Indonesia pada tahun 2018, dan juga pembicara pada Law Visit and Leadership Training pada 2019, dan beliau juga pernah menjadi moderator dalam webinar Pro dan Kontra RUU Minerba, dan sekarang beliau merupakan legal consultant di AAMHS Legal Creative Hub. Kepada Bang Devandra Maulazaki wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih MC yang pernah memperkenalkan. Selamat siang dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kembali, nama saya Devandra Maulazaki, biasa dipanggil Devan, yang akan menjadi moderator pada gelar wicara atau talk show pada hari ini. Pertama, saya ingin mengapresiasi dulu Panitia Days of Law Career 2021 yang dalam masa pandemi ini tetap berinovasi dalam membangun the biggest law career fair in Indonesia. Dan bukan hanya menghadirkan talk show dan expo dari sektor hukum swasta, tapi juga dari sektor publik. Lebih tepatnya, ini untuk tema talk show kita pada siang hari ini, yakni adalah mengenai kejaksaan dan kehakiman. Saya yakin banyak abdi negara dengan menjadi jaksa ataupun profesi tersebut. Nah, maka dari itu tema dari gelar wicara atau talk show kita pada siang hari ini. Ya, selamat siang semua. Selamat siang SHMH. Selamat siang Jaksa Agung Republik Indonesia. Beliau juga merupakan pengajar di Fakultas Hukum dan juga di PKPA. Selanjutnya ada Bapak Domas Manalu, sarjana hukum, merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, associate lawyer di Ragitari Shah & Partners pada tahun 2013 hingga 2017. Tahun 2019 hingga sekarang beliau menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kalianda. Beliau pernah menerima tanda jasa Satya Lancana Karya pidana umum lainnya, Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Umum. Dan kemudian pada tahun 2005 beliau memperoleh tanda Satya Lancana Karya Satya 10 atas pengabdiannya selama 10 tahun, dan pada 2000 Karya Satya 20 tahun atas pengabdian beliau selama 20 tahun. Kemudian pembicara kita yang selanjutnya ada Badan Pengawas atau Bawas Mahkamah Agung RI hingga sekarang. Beberapa penghargaan yang pernah beliau terima antara lain Hakim Pilihan Majalah Tempo pada tahun 2010, Hakim Inspirasial pada tahun 2012, dan juga penghargaan Sri Kandi Hukum versi hukum online pada tahun 2018. Kemudian pembicara kita
Yang selanjutnya juga dan yang terakhir yakni adalah Mbak Samila Bani Alawiyah, law firm in association with dari para pembicara yang akan mengisi talk show pada hari ini bersama-sama Bapak Narendra Jatna. Selamat siang Pak Narendra Jatna. Siang. Baik Pak, mungkin bisa langsung di pengalaman Bapak dan bagaimana sih Pak ketika dulu awalnya menjadi jaksa, ketika setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan bagaimana lika-likunya dalam menjadi seorang jaksa dan utama saat ini di Kejaksaan Agung. Bagaimana Pak Narendra Jatna, dipersilakan Pak. Ini nggak usah pakai slide kan ya? Nggak apa-apa Pak, boleh bisa langsung ini aja, sampaikan saja pengalamannya. Ya, kalau saya ini masa transisi, saya dengan Ibu Diah itu, Yuli panggilannya, angkatan saya juga. Saya ini masuk zaman Orde Baru lah, tentu suasananya. Ya, yang jelas gaji saya sempat di konsultan, begitu masuk gajinya kaget itu, tinggal 10%. Ya. Wah, seperti itu, oke. Saya dulu sempat kerja juga di LBH Jakarta, konsultan. Begitu masuk kejaksaan, ya kembali lagi sama dengan gaji LBH lah, gitulah. Itulah mungkin. Dan zaman saya dulu sedikit sekali yang masuk kejaksaan. Itu Bu Diah Yuli Yastuti itu masuk yang lebih dahulu masuk kejaksaan dibanding saya. Sampai saat ini status jaksa ASN. Jadi kalau ditanya jaksa seperti apa sebelum menjabat, ya ASN biasa. Itulah yang awal-awal bagian kita nih, UI itu sedikit banget yang mau masuk. Bahkan sampai dibercandain bisa masuk kejaksaan kalau jadi bimbingan saya tuh. Karena sebagian bimbingan saya jadi jaksa, belum pemilu, belum kasus pidana umum, karena di satu waktu. Bahkan bohlam mati pun kamu yang mikirin itu. Kita jaksa itu fungsinya melekat pada saat diperintah. Sangat variatif lah. Tugas-tugas intelijen lebih menantang lagi gitu loh. Jadi kalau yang senang dengan tantangan itu sangat menikmati betul ya kerjaan seperti itu. Jadi kita tidak terpaku dengan satu jenis kerjaan saja. Pindah-pindah ya pastinya lah. Kalau hakim lebih nyaman tuh, ya hakim pasti di negeri. Nah itu jadi ada tempat-tempat yang lebih dulu tuh ya jauh di Indonesia Timur, di pulau kecil katanya, susah komunikasi, ya, berjam-jam, berapa kali ganti pesawat nggak masalah. Di mana tuh? Di Hong Kong. Hong Kong kan pulau kecil, komunikasi susah karena pakai bahasa. Itu lebih excited lagi karena kerjaannya gabungan antara penegakan hukum dengan diplomatik. Itu hal kedutaan besar Indonesia di Bangkok. Gitu. Jadi yang mesti dipunyai ini sebetulnya pada tahun gimana? Pengadilan, kejaksaan, Menko Polhukam, Kumham, hampir nggak ada. Ada sih beberapa, tapi intinya ya nggak ada. Karena membiarkan angkatannya tidak satu pun kerja di pengadilan, tidak satu pun kerja di kejaksaan. Efeknya apa ya? Saat ini itu ya, jadi kesombongan, jadi ya punya andil semua lah. Kalau cuma sok-sok andil hukum, saya punya SKPT ya zaman dulu ya, untuk pengacara itu tahun 94. Dan saya yakin sebagian yang ikut di sini belum lahir tuh, gitu ya. Maka saya cuma mengajak, ayo dong. Kalau saya lihatnya senang nih kalau di Mahkamah Agung ya. Ini kemungkinan sekitar 20 tahun kemudian kita akan lihat banyak anak UI yang tampil. Kalau kejaksaan gitu, paling banyak 5. Saya ingatnya 7 lah paling banyak. Kalau Diah Yuliastuti itu angkatan paling cuma 3. Ya efeknya sekarang ini kelihatannya. Ya nggak ada siapa-siapa. Jadi kalau saya sih kalau ditanya nih karir nih, gimana nih bagusnya? Bagusnya Senat menyiapkan fil sabar bagi lulusan Fakultas Hukum UI. Sehingga dia bisa sabar dan kuat kalau dia bekerja di Mahkamah Agung maupun di Kejaksaan. Supaya lebih banyak lagi lah. Karena di sini banyak hal yang bisa kita perbuat. Ya, buat bangsa ini. Oh enggak, kan katanya buat bangsa tidak perlu lewat. Itu kurang lebih dari saya seperti itulah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Narendra Jatna. Ini satu hal juga nih yang dapat saya garis bawahi. Harus sabar, karena memang semua kendala nih selama ini nih. Selama mungkin ketika pas baru masuk di kejaksaan atau hingga saat ini, itu kira-kira kendalanya apa saja Pak Nanda? Tadi kan Bapak juga bilang ada tantangan-tantangan.
Iya, Nah, bisa ceritakan nggak nih gambarannya untuk teman-teman apa sih sebenarnya tantangan kendala tersebut? tantangannya anak UI itu keluar bebas berpikir. Hmm. Kejaksaan tuh semi militer lah, begitu masuk. Atau udah kasih tanda pangkat, ada atasan yang bisa merintah kamu, ya seperti halnya militer. Panjang kamu masih calon jaksa ya bukan siapa-siapa. Ya jangan kaget lah kalau anak UI bawa barang bukti, terus ikut kawal tahanan, ya fotokopi, ya jemput anaknya bos, ya maklumin aja. Kan kebayang teman-teman di law firm, begitu masuk betul, gampang, tinggal bayar di bank ataupun apa amat aja bisa. Gitu loh, rumah dinas bisa dipakai. Kalau nggak ada, ya biaya lagi. Memang nih kita sedang memikirkan mes untuk di semua tempat ya. Itu sudah masalah klasik semua pegawai negeri ya. Tak bagus. Dari tempat wisatanya, kalau teman-teman lagi status kan gitu. Itu kalau dia bantu-bantu. Kalau dia petugas barang bukti, bantuin teman-teman. Ketika lulus dari CPNS, gimana nih supaya teman Jadi begini sih kuncinya. Kalau kamu skillnya kalau di kejaksaan, nyidik semua jaksa nyidik. Nuntut semua jaksa nuntut. Kamu punya skill yang lain yang orang lain nggak punya. Paling banyak di Indonesia kejaksaan paling 5. Nggak punya pilihan lain itu. Gitu. Jadi mesti punya skill yang orang lain nggak punya. Kalau yang lain punya, ya biasa-biasa aja. Dan ingat ya, daya survive-nya anak UI itu kalah. Karena berasa udah lebih, dia tidak survive dibanding yang kuliah tempat lain. Yang tempat lain dia tahu diri, karena dia kekurangan, maka dia nutupi dengan kerja lebih giat. Kalau kita terlena, karena nganggap punya kemampuan lebih, maka dianggap, orang lain mesti nganggap dia lebih. Enggak. Kamu masuk ke kejaksaan, ya 0 lagi. Ya belum kita model UI kan. Kan nggak kebayang kan jadi bikin fotokopi, tadi jaga tahanan, ya nge-label barang bukti, kan nggak ada fun-funnya sama sekali itu. Ya dibanding yang cakim sih, sebenarnya masih lebih lumayan lah dibanding kita-kita ini. Ya, walaupun ada excited lah, penangkapan nah aja gitu kan. Aja sih. Ya, beberapa anak sudah menyenangkan, tapi tadi saya bilang, buat awal-awal memang beda lah dengan yang lain. Dan belum bajunya kan nggak fancy lah, walaupun ada orang senang pakai seragam gagah. Ya, kalau kita ya apa boleh buat. Yang pangkat nempel, awal-awal bingung ini siapa gitu. Ya belum lagi nanti berinteraksinya banyak. Jaksaan kalau di wilayah ya dengan Forkominda, dengan yang lain-lain, ya sekarang ya dengan pengadilan, dengan polisi, dengan penyidik lain. Sekarang tambah lagi ada Jampitmil ya dengan auditor militer untuk koneksitas, nanti kejaksaan mulai kelola lagi. Ini saya sih nambah excited bahwa kerjaan nanti koneksitas juga kita kelola di kejaksaan. Ya sesuatu yang belum kebayang sih karena belum kejadian. Ya, tapi saya tambahkan bahwa saat ini kejaksaan sudah membentuk bidang baru, pengadilan sudah ada sebelumnya, yaitu sudah ada belum orangnya ya, tapi legislasinya jaksa agung muda tindak pidana militer di kejaksaan. Nanti juga ada jabatan-jabatan di wilayah. Kayak gitu kan. Oke, terima kasih dapat info-info baru, bahkan tadi ada bidang baru ya untuk tindak pidana. Itu yang paling penting sih emang Pak Narendra Jatna. Memang kita selama yang ngerasa pingin suatu hal yang instan, lihat teman-temannya udah bawa koper lah, udah pakai dasi, baju berdasi, dan dia mungkin masih berada di tingkat yang stagnan. Itu mungkin perasaan dia saja untuk saat ini. Tapi ya, itu know that you are the best, that you can be everything nanti ketika nanti kamu berada di kejaksaan. Seperti itu ya kira-kira Pak Narendra Jatna, supaya jangan sering terlena lah kira-kira. Baik, terima kasih Pak Narendra Jatna atas pemaparannya nih sebagai pembicara yang pertama. Kita langsung berlanjut ke pembicara yang kedua, yakni adalah Bapak Domas Manalu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang Bapak Domas Manalu. Baik, bisa langsung diceritakan aja nih lika-likunya dulu ketika setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lalu menjadi hakim, itu bagaimana Bang? Kira-kira lika-liku perjalanannya.
Dan mungkin ada ups and downs-nya juga seperti yang ceritakan Pak Narendra Jatna tadi. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama izin buat Ibu Anissa, Dokter Dia, Bang Narendra, Bang Dodik, dan Mbak Kamila. Saya mungkin di sini baru jadi hakim itu baru sekitar setahun, mungkin pengalaman belum terlalu banyak. Jadi saya mau menceritakan dari sisi ketika saya beralih dari profesi saya sebelumnya ke profesi hakim. Nah, dari sejak tahun 2013 itu memang saya sudah bekerja di sebuah law firm. Namun sebenarnya pada saat itu memang saya sudah menunggu karena pada saat itu tidak ada proses rekrutmen hakim dari sejak tahun 2012. Baru adanya 2017. Makanya ketika ada rekrutmen itu saya langsung ikut. Dan pada saat itu saya juga sebenarnya konsultasi dengan Bapak Dodik mengenai proses masuknya jadi hakim ini. Jadi termasuk salah satu Bang Dodik ini yang dulu memberikan masukan kepada saya untuk mengambil profesi hakim ini. Nah, kalau untuk lika-likunya ya mungkin hampir sama seperti yang diceritakan oleh Bang Narendra Jatna tadi. Cuman memang pada saat ini ketika rekrutmen untuk menjadi hakim itu sudah sangat sistematis, kemudian prosedurnya jelas, transparan, dan ketika melakukan rekrutmen itu juga ya nanti tahap wawancara rekrutmen bagi hakim-hakim baru. Mungkin tips yang bisa saya share itu ketika sangat menambah pengetahuan ketika saya itu menjawab soal-soal pada saat SKB, seleksi kompetensi bidang, karena di situ ditanyakan mengenai masalah-masalah hukum dan praktek-praktek hukum. Jadi ketika itu saya sudah pernah ikut kompetisi moot court di kampus, kemudian saya juga sudah pernah jadi lawyer, kemudian bersidang. Jadi saya sedikit banyak sudah memahami alur baik itu hukum material maupun formilnya. Jadi itu sangat membantu sekali pada saat saya seleksi Cakim. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan di kampus benar kayak kata Bang Narendra Jatna tadi, mungkin kalau kita mengerti hukum itu ya sudah pasti, tapi ada skill lain yang perlu kita miliki, misalnya kemampuan bahasa asing, SIPP, kemudian e-court, era terang. Jadi segala hal yang urusan kepengadilan itu rata-rata sudah menggunakan sistem sistem digital seperti itu. Mungkin itu saja sih kalau dari mungkin itu aja. Terima kasih. Yang pertama saya dulu ketika masih di Lasal itu tunggu dari Mahkamah Agung aja dulu, tunggu ada perekrutan hakim. Cuman kebablasan sampai 2017 baru ada. Seperti itu. Kalau dipikir-pikir sih memang seperti benar kata Bang Narendra, ketika kita jadi lawyer tuh ya kita bebas, enak, kita bangun jam 10 pergi sidang, selesai pulang lagi bisa. Kalau ketika kita jadi hakim seperti ini kan kita ada absensi jam 8 secara elektronik, langsung terhubung ke Mahkamah Agung, pulangnya juga seperti itu. Ya memang ada pembatasan, tapi itu membuat kita lebih disiplin. Seperti itu kira-kira. Jadi alasannya dua tadi memang udah ada keinginan dari diri sendiri dan dorongan dari keluarga. Ada dorongan dari keluarga ya. Bener banget dulu. Jadi emang Bang Pak Domas nih dulu pas menjadi di Lasal, jadi DE Lasal dulu ya waktu itu ya. Betul. Itu kira-kira nge-inspire juga nih untuk dilanjutkan nih, sudah punya pengalaman, udah tahu sudut penduknya, why not kita continue aja, dan juga ada dorongan keluarga ya. Betul sekali. Ya. Nah kira-kira ini kan udah setahun nih sebagai hakim, kira-kira gimana nih ups and downs-nya nih, dan juga kendalanya apa aja, dan kenapa masih ingin bertahan di Workpath? Ya, tapi memang itulah tantangannya. Dan kemudian kita bersosialisasi dengan orang baru yang ada di pengadilan. Ya, seperti itulah kira-kira tantangan. Tapi sejauh ini sih asik-asik aja. Keluarga, pekerjaan, dan juga ya, pastinya, waktu istirahat, itu gimana? Ya pastinya ada ini ya, yang penting kita harus bijak-bijak aja menggunakan waktu. Seperti sekarang ini di kantor kami sedang ada proses zona integritas, ya mungkin ada pekerjaan tambahan, tapi di saat-saat yang tertentu yang waktu luang bisa kita manfaatkan bersama keluarga atau istirahat.
Sebenarnya itu tergantung kita aja sih. Bisa aja kayak sekarang nih mungkin lembur sampai jam 6, jam 7. Mungkin besok libur Sabtu Minggu. Kita bawa keluarga jalan-jalan. Seperti itu kira-kira. Oke, itu kira-kira dulu sesuai ekspektasinya. Dulu expect-nya bagaimana dan setahun ini bagaimana kira-kira? Sesuai nggak kira-kira? Kalau masih sesuai dengan ekspektasi ya. Baik Masih itu dari sesuai segi ya? misalnya. Ya, baik itu misalnya dari segi apa ya. Mungkin kalau dulu kayak kata Bang Narendra ya masih susah. Kalau sekarang ini kan ya ini penerimaan kita juga nggak sedih-sedih amat gitu loh. Karena memang sudah diperhatikan kesejahteraan hakim juga. Oke. Nah, sekarang kita mau coba ini nih, tanya lagi ke Bang Domas. Tadi berkaitan dengan rekrutmen hakimnya nih sekarang nih. Nah, kira-kira ini kan bagi teman-teman juga pasti akan ada nih dalam beberapa waktu ke depan. Dan kalau buka kembali Lalu nanti. pemberkasan, kemudian SKD, kemampuan dasar, kemudian kemampuan bidang, dan terakhir itu wawancara dan psikotes. Ya kalau tips and triknya sih pada saat itu saya ya belajar dari buku itu loh, buku apa namanya, buku tes CPNS itu loh. Nah di situ kan sudah ada, ya itu kan karena apa namanya soal. Jadi kira-kira nih buat teman-teman itu yang mau menjadi hakim ke depannya itu coba juga untuk belajar juga tuh dari buku tes CPNS itu. Betul, Berapa betul. lama tuh, Mas? Berapa lama kira-kira persiapannya? Itu kalau nggak salah itu dulu bulan Juli atau bulan Agustus ya, kayaknya sebulan aja sih. Ya mungkin itu ya. Tapi kalau saya dulu seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Kemudian kalau di wawancaranya sendiri? Oh iya, di wawancaranya itu sama. Akan ditanya mengenai masalah bidang hukum juga. Pada saat itu seperti saya mengenai hukum acara, perbedaan, acara pemeriksaan biasa, singkat, cepat, yang seperti itu. Sesuai seputaran KUHAP lah. Nah, tapi memang berbeda-beda dari orang ke orang. Ada yang ditanya mengenai masalah skripsi atau tesisnya, ada dari teman-teman yang harus menguasai. Berarti itu kira-kira kalau memang teman-teman di skripsi nantinya. Ya pokoknya jangan grogi aja. Lihat ininya aja, anggap aja. Anggap aja lagi ditanya dosen ya. Betul. Nah, oke. Kira-kira seperti itu. Ini kira-kira terus ada nggak pesan lagi atau nggak dari Bang Domas sendiri nih? Ini kan masih perjalanan juga masih panjang juga lah sebagai hakim ke depannya. Kira-kira ada pesan juga nggak nih untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum ataupun alumni lawyer segitiga emas di Sudirman, Kuningan, dan Gatot Subroto. Saya sangat mengapresiasi DOLC ini mengangkat bidang pengabdian lain seperti hakim, karena menjalani profesi ini sangat sangat menyenangkan kalau buat saya. Dan kalau terkait dengan yang seperti Bang Narendra bilang tadi, kalau melihat teman-teman di dunia perlawyeran yang sudah memiliki ini itu nggak akan ada habis-habisnya, pasti akan selalu ada orang yang ada di atas kita. Tergantung kita bagaimana menyikapi kebutuhan kita saja. Seperti itu kira-kira. Oke. Bener sih memang. Kita nih nggak boleh terus membanding-bandingkan, kita merasa kurang cukup. Memang seringkali seperti itu ya, kita seringkali merasa kurang cukup ketika kita berada di suatu posisi, kita ingin lebih. Dan ketika kita berada di suatu posisi, ingin terus lebih. Kalau betul, apalagi kan dengan dunia gemerlapnya ibu kota kan orang akan selalu merasa wow, hebat. Kalau misalnya sudah ada bekerja di law firm yang gajinya mungkin sampai dolar-dolar. Perdalami dan juga mastering itu kira-kira Bang Domas. Terus penyampaiannya, pemberitahuan kepada teman-teman semua, pengalamannya sebagai hakim ya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Domas tadi telah memberikan pemaparan materinya. Kita akan langsung masuk ke pembicara yang selanjutnya, yakni adalah ini sekarang adalah dengan Bapak Dodik Setio Wijayanto ya. Beberapa kali mematikan video karena tidak layak kalau harus dilihat pada publik. Saya akan menceritakan dengan versi yang berbeda terkait dengan masalah profesi hakim ini, terkait dengan bagaimana saya bisa masuk hakim dan ini sebagainya. Pertanyaan pertama dari panitia itu kan
apa harapan dan banyak orang yang bertanya, kalau setelah lulus mau jadi apa gitu. Kalau saya sebaliknya, saya sudah menentukan profesi dulu sebelum saya kuliah di Fakultas Hukum UI. Jadi sejak SMA memang saya sudah mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang hakim. Kalau syarat menjadi seorang hakim adalah Fakultas Psikologi, mungkin saya akan kuliah di Fakultas Psikologi yang nyebrang ke belakangnya itu. Begitu juga kalau syaratnya mungkin fakultas yang lain, saya akan mencoba itu. Jadi saya sejak SMA memang sudah mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang hakim. Kenapa saya ingin menjadi seorang hakim? Sederhana saja. Pada tahun 98 dan sekira-sekiranya itu kan ada persidangan perkara yang cukup heboh, yaitu persidangan perkara Soeharto. Saya melihat ketua majelis hakimnya saat itu adalah Yang Mulia Bapak Layu Mariun. Dan saya melihat bagaimana seorang hakim, tekanannya cukup banyak, kanan kiri dan lain sebagainya. Saya melihat itu adalah profesi yang sangat menarik dan menantang, dan kita bebas untuk melakukan apa disuruh orang dan lain sebagainya. Itu saja alasan saya untuk kenapa saya tertarik juga saya menegakkan hukum, keadilan dan sebagainya, itu nantilah. Tapi sederhananya ketika SMA saya cuma pengen seperti itu, dan saya juga mengalami kendala ketika ada di rumah. Tentunya orang tua tidak menyetujui saya untuk kuliah di Fakultas Hukum, apalagi harus berbayar. Saya dari daerah Ngawi, Jawa Timur. Orang tua saya tentunya sebagai orang Jawa banyak yang menginginkan anaknya menjadi PNS, hakim juga tidak jadi masalah, dan kekhawatiran mengenai biaya, saya hanya punya janji, saya cuma minta biaya 1 tahun saja. Tapi itulah, semuanya itu kalau ada restu dari orang tua, pasti akan jalan dimudahkan. Saya kuliah di Fakultas Hukum UI, tidak membayar, bahkan mungkin dibayar. Tiap semester saya hanya bayar 35.000, itu pun uang untuk angkutan bis kuning sama kesehatan. Selebihnya saya tidak bayar apapun. Jadi berterima kasih saya kepada teman-teman saya yang lain yang bayar kuliah full karena saya disubsidi. Kemudian saya juga kerjaan paruh waktu. Kenapa kamu mikir pekerjaan begitu dan lain sebagainya, cita-citanya. Maka cita-cita saya yang kedua adalah mencari profesi yang pasti bisa ditempuh oleh anak hukum. Jadi apa? Advokat. Saya tidak mengatakan profesi advokat itu jelek, tapi advokat itu adalah profesi yang, mohon maaf nih ya, bukan merendahkan ya, yang paling gampang dicapai. Semua sarjana hukum pasti bisa untuk mencapainya. Apalagi sekarang, terlalu banyak organisasi advokat yang standarnya belum tentu sama. Jadi saya sudah mengatakan, sejelek-jeleknya profesi yang akan saya ambil adalah menjadi seorang advokat. Tapi cita-cita saya adalah menjadi seorang hakim. Begitu. Itu yang saya lakukan. Di awal sudah menetapkan cita-cita. Bagaimana cara menempuhnya? Saya kebetulan ketika masih menjadi mahasiswa, saya suka tentir ya. Saya menjalani profesi advokat juga. Ya, 3,5 tahun saya menjalani profesi advokat dan sudah punya license advokat juga. Saat itu masih pradi, organisasi, dan saya bekerja di kantor advokat itu adalah karena diajak. Karena kebetulan partnernya itu adalah saya tentir. Katakan bahwa cita-cita saya adalah menjadi bekerja sebenarnya. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, lakukanlah dengan penuh kecintaan, itu akan membawa hasil lebih baik. Jadi saya tetap bekerja dan selama di kantor advokat, tiap tahun saya mencobanya, tidak ada proses itu yang sederhana. Kalau kalian itu bisa mendaftar langsung diterima, ya belum, sabar saja. Saya 3 kali ikut tes Kim. Tes pertama, persiapan saya sangat jauh. 1 bulan sebelum acara seleksi, saya sudah banyak belajar. Dan saya sudah bekerja di kantor hukum saat itu. Dan saya sangat percaya diri untuk mengikuti seleksi. Ternyata saya gagal di tahap pertama. Yang notabene adalah tes tulis, yang saya juga tidak percaya kok bisa gagal. Tapi saya tidak menjadi orang yang mempertanyakan. Saya paling anti atau pantang ketika ada orang gagal lagi. Saya ikut tes lagi, lolos tes tulis, dan saya sampai sempat wawancara. Dan pada saat wawancara itu saya masuk dari Jakarta memang ya. Saya masuk dari Jakarta, ada 15 orang yang diwawancarai. Dari 15 orang itu, yang lulus menjadi hakim adalah 13 orang. Dan saya, 12 orang. Dan saya adalah 3 yang nggak lolos. Saya 3 yang nggak lolos. Saya ditanya waktu itu sama Prof. Hikmanto, gimana proses? Macam nggak lolos Prof itu. Jadi dengan bekal lulusan Fakultas Hukum UI dengan IP 3,5, ternyata pada saat itu saya belum ditakdirkan untuk menjadi hakim. Apa rencana kamu berikutnya, Dok? Saya ditanya begitu sama Prof. Kemudian tes wawancara, ya kan? Ya alhamdulillah lolos juga. Ketika tes wawancara, saya cuma ditanya satu pertanyaan inti. Waktu itu sama Pak Joko Sarwoko, saya masih ingat betul. Apa alasanmu menjadi hakim? Saya nggak menjawab itu karena keadilan atau apapun. Saya hanya bilang, saya bukan kali pertama Pak, saya duduk di kursi ini. Tahun lalu saya juga sudah duduk di kursi ini untuk menjalani wawancara dan saya gagal. Dan saya ingin menjadi hakim hanya sebatas karena cita-cita saya sejak saya menjadi SMA. Alasannya cuma sebatas ya pengen, karena saya tertarik. Saya nggak mau menjawab omongan yang
menegakkan hukum keadilan. Saya saat itu nggak tahu apa makna keadilan, saya juga belum tahu juga kan hukum itu yang seperti apa. Baru lulus kuliah. Pejabat aja kadang belum tentu bisa mengadilkan dengan benar, jadi saya nggak menjawab di situ. Dan sampai satu hal yang paling penting yang saya ingatkan kepada teman-teman, ketika teman-teman mencoba untuk mencapai sesuatu, kalau belajar dari pengalaman saya sampai 3 kali, saya selalu menyelipkan doa. Ya, doa saya adalah saat itu sederhana saja. Saya seorang muslim, saya bilang, ya Allah, kalau memang hakim itu adalah profesi yang terbaik bagi saya, mudahkanlah bagi saya untuk mencapainya. Dan mudahkanlah bagi saya untuk menjalaninya. Tetapi apabila itu bukan yang terbaik bagi saya, berikanlah kekuatan hati bagi saya untuk menjalani profesi lain. Kalimat terakhir itu yang menurut saya paling penting. Kadang kita ini nggak ikhlas kalau kita tidak bisa mencapai cita-cita kita. Maka dari itu, ya kan, ketika kita punya cita-cita, belajarlah untuk ikhlas kalau memang kita tidak ditakdirkan untuk mencapai cita-cita. Karena sedikit banyak, ya kalau saya percaya ya sama takdir, ya, doa orang tua, usaha itu dan sebagainya, saya percaya. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang kaya, banyak orang yang punya jaringan, tidak semua bisa menjadi hakim. Sebaliknya, kan gitu, orang yang tidak punya apa-apa bisa juga. Artinya itu nggak ada kaitannya. Kadang dengan ilmu, tidak ada kaitannya kadang dengan jaringan, tidak ada kaitannya dengan apapun, tapi kadang ada kaitannya dengan takdir juga. Dan itu terkait dengan apa? Seberapa jauh kita berusaha dan punya cita-cita untuk menjalani profesi itu. Di angkatan saya, hanya 2 orang yang menjadi seorang hakim dari kurang lebih 250 orang. Yang pertama adalah Pak Tri Bagida, dia sekali ikut langsung lolos. Kalau saya kan 3 kali, jadi dia sekarang jadi senior saya. Gitu. Tapi banyak mengambil hikmah dari saya tidak lolos 2 kali itu. Dengan saya tidak lolos 2 kali, maka saya punya kesempatan untuk menjalani profesi jadi advokat. Dan itu adalah merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga, yang melebihi kita belajar di kampus. Karena di situ kita belajar praktek secara langsung. Dan ketika saya menjadi seorang advokat itu, saya seperti ditunjukkan. Ya, bosnya ada, bisa merintah-merintah dan lain sebagainya. Dan itu bukan suatu hal yang nyaman. Tapi kalau saya menjadi hakim, memutus suatu perkara, itu adalah merupakan kebebasan saya untuk melakukan apa yang menjadi keyakinan saya. Itu, jadi saya ambil hikmahnya. Satu itu, yang kedua adalah dari sisi kemampuan teknis. Itu akan lebih punya kemampuan teknis dibandingkan dengan teman-teman yang begitu masuk langsung diterima. Kan gitu. Dan itu sangat bermanfaat. Hikmahnya apa? Ketika kita mengikuti proses pendidikan, diklat hakim, ujian, dan lain sebagainya, kita bisa mencapai prestasi yang lebih baik. Yang notabene kalau mungkin saya saat itu langsung diterima pertama, belum tentu saya akan memperoleh prestasi yang ada di diklat-diklat dan lain sebagainya. Jadi belajarlah untuk berproses dan ambil hikmahnya dari setiap proses. Kalau saya itu selalu sederhana begini, kita boleh lulus itu bareng-bareng, ya kan? Tapi masuk PNS-nya belum tentu bareng-bareng, atau bekerjanya belum bareng-bareng. Tapi suksesnya juga belum tentu bareng-bareng. Ada orang yang suksesnya sangat cepat, ada yang sangat lama. Yang bekerja duluan tidak menjamin karirnya lebih bagus daripada yang bekerja belakangan. Jadi kata kuncinya apa? Berusahalah jadikan sungguh-sungguh, enjoy saja, dan tetap berusaha. Jadi yang harus mahasiswa belajar. Kata kunci pertama itu. Bagaimana teman-teman bisa mau menjalani profesi kalau tidak mempunyai kemampuan teknis? Karena itu kita yang akan diuji. Saya sering bercandaan ya kan. IP memang nggak menjamin apapun. IP nggak ada hubungannya dengan kita lolos atau nggak lolos. Jadi IP bagus itu nggak menjamin. Tapi IP tidak bagus, jauh lebih tidak menjamin. Bagus saja nggak menjamin, apalagi nggak bagus kan gitu. Kalau yang bagus nggak menjamin, yang tidak bagus jauh lebih nggak menjamin lagi. Jadi kata pertama apa? Berusaha untuk pintar terlebih dahulu. Kan gitu. Dan itu nggak ada kaitannya sama universitas. Tadi yang dibilang Bang Narendra di awal ada benarnya juga. Kadang kita terlena. Belajar tuh nggak ada kaitannya dengan universitas. Jadi sejauh mana kamu mau dari universitas tertentu yang bonafit sekalipun, kalau kamu malas belajar, ya nggak bisa berasal dari universitas yang biasa saja. Kalau kita rajin belajar, jadi kita akan punya pengetahuan yang lebih. Kan gitu. Jadi apa ada punya itu yang paling penting. Terus kemudian mengenai pengalaman, saya tadi udah masuk cerita, saya nggak perlu menceritakan lagi kendala yang dihadapi. Secara umum sebenarnya nggak ada, karena ini cita-cita saya. Jadi kalau kita bekerja dengan cita-cita, tentunya tidak akan ada masalah, kita bisa untuk melewatinya. Itu yang ini adalah cita-cita saya. Jadi ya setiap hari itu saya menarik, tapi mungkin kita itu akan mempunyai rasa bukan berarti prestasi, tapi itu merupakan satu bentuk itu, atau menjatuhkan pidana mati dengan argumen tertentu. Nah itu yang menurut saya, atau berani melakukan dissenting opinion. Nah itu menurut saya hal-hal yang menarik ketika saya selama ini bekerja, yang pernah saya lakukan di dalam profesi hakim ini. Ya, saya kira waktu saya sudah habis. Ya. Terima kasih.
Kalau ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Dodi, komprehensif sekali tadi disampaikannya. Jadi satu hal tuh sebenarnya realistis sekali tadi ya, Pak Dodi bilang tadi mengenai IPK bagus aja belum tentu, apalagi yang nggak bagus gitu loh. Itu tadi menjadi salah satu investment juga. Dan juga yang paling penting juga itu adalah kita tuh ambil hikmahnya terhadap segala sesuatu. Ketika kita tadi Pak Dodi nggak dapat 2 kali, Betul sekali. gitu kan. Bahwa prinsipnya adalah perubahan itu di dalam kegiatan apapun, ya kan, supaya bisa menunjang kapasitas diri cukup, akan jadi orang yang pun ada artinya apa-apa. Tapi terlepas dari semua, jalankan profesi itu yang pada ketika kalian bekerja, kalian ada yang namanya tanggung jawab. Kalau kuliah, tanggung jawabnya pada orang tua yang membiayai. Tapi kalau bekerja, tanggung jawabnya pada masyarakat, pada negara, dan itu harus kalian ingat adalah prinsip. Harus punya prinsip dan berani menyatakan bersama pertama saya ketika saya menjadi seorang hakim, belum sampai 3 bulan, dissenting opinion terhadap ketua pengadilan sekalipun, dan dihargai di tempat itu. Jadi saran saya yang paling utama itu kita untuk memegang prinsip kita, dan itu akan menjadikan kita untuk bisa konsisten. Belajar aja dari sekarang. Tapi yang paling penting, ya kan, yang kadang saya belum bisa melakukan, kata kunci dari semua ini adalah belajarlah untuk disiplin. Itu awal dari semuanya. Kalau ada acara jam sekian, ya jam sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi. Tadi ini poinnya menarik sekali. Tadi mengenai berani, cerdas, dan juga tulus juga dalam berkarir. Dan juga kita utama kemarin pas saat Pak Dodi menjadi hakim dan menjalani karir sebagai seorang hakim. Ya, Pak Dodi kira-kira seperti itu, berprinsip. Tadi juga saya juga melihat bahwa dalam waktu 3 tahun atau 3 Bagaimana ketika teman-teman itu berbeda di suatu tempat, tidak membuat orang yang lain itu merasa terganggu. Itu yang paling penting. Makanya menyampaikan prinsip kepada orang lain itu penting. Jadi kita juga jangan menjadi orang yang merasa benar sendiri. Kalau kita ingin dihargai orang, hargai orang lain. Perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Kan begitu. Kalau kita kan, saya sering bercanda, ya pendapat boleh berbeda. Yang penting kan pendapatannya sama. Kan gajinya sama. Yang gitu. Oke. Baik, Pak Dodi, terima kasih banyak nih atas insight-nya. Sangat inspiring sekali nih buat teman-teman semua juga. Itu juga sebenarnya bagian dari dissenting opinion. Ya, kalau kita melihat dalam menyampaikan pandangan-pandangannya seputar profesi hakim. Baik, terima kasih sekali yang mengucapkan kepada Pak Dodi atas penyampaian materinya. Kita langsung masuk ke pembicara kita yang selanjutnya, yakni adalah Ibu Diah Yuliastuti. Ya, setelah berkata, Bu, langsung diceritakan tadi seperti pembicara-pembicara sebelumnya, utamanya tadi mengenai bagaimana nih ketika sudah lulus dan juga hingga menjadi saat ini. Kalau Ibu nampaknya juga sudah sudah cukup panjang juga perjalanannya ya Bu ya, pasti banyak cerita-cerita yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak, teman-teman narasumber semua. Ada teman kolega saya satu angkatan, Pak Narendra Yatnya, yang kalau di kantor itu bos saya itu, karena beliau sudah menjadi pimpinan kita. Jadi kalau saya eselon 3, Pak Narendra sudah eselon 2. Kemudian ada sahabat lama saya ketemu di sini, Bu Anissa, menimba ilmu ya, Menteri Paman Sam untuk penanganan perkara yang menyangkut intellectual property. Kemudian ada juga tadi adik-adik angkatan ya, Pak Hakim Dodi yang penuh integritas. Kemudian ada juga tadi siapa, semuanya alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa sama-sama sharing pengalaman dan sharing yang penting menjaga silaturahmi ya, agar tetap panjang umur, sehat, walaupun di musim pandemi kita bisa bersama-sama dalam satu link Zoom, sehingga nanti bisa memberikan semangat kepada adik-adik kita yang masih fresh graduate. Kalau tadi Pak Narendra itu yang sudah jam terbangnya sudah cukup tinggi, walaupun saya masuk duluan tahun 95. Pak Narendra Dio juga sudah pernah menjadi atase. Kalau saya biasa wanita ibu rumah tangga hidup. Dan alhamdulillah, karena sebenarnya itu semua suratan dan garis tangan Tuhan. Apa yang sudah menjadi yang kita capai itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tadinya saya inginnya menjadi jaksa aja sambil mengasuh anak, gitu kan. Untuk karir kan, karena mengikuti suami, makanya saya masuk kejaksaan itu karena suami saya adalah PNS dan di Bea Cukai yang seluruh wilayah Indonesia ada kantornya dan pasti akan mutasi ke sana. Makanya sebelumnya saya pada saat
fresh graduate bekerja di Law juga di Warsito Sanyoto ya. Kemudian Pak Narendra tahu juga. Setelah itu karena ayah saya adalah jaksa, saya sejak kecil melihat keseharian ayah saya kok menjadi terobsesi, dan ayah saya juga ingin agar karirnya juga diwariskan kepada saya gitu. Kebetulan saya juga Fakultas Hukum juga, dan karena inspirasi ayah saya itu Pak Narendra juga saya yakin seperti itu, karena ketika saya pertama masuk di kejaksaan menjadi CPNS, bos saya itu adalah ayahnya Pak Narendra, selaku Kepala Pusat Operasi Intelijen Kejaksaan Agung. Ingat sekali, Pak Narendra itu bilang bahwa walaupun sudah bekerja di LGS waktu itu ya, kemudian mau diterima di Bank Indonesia karena menguasai beberapa bahasa, cuman saya terobsesi juga masuk kejaksaan karena seragamnya. Tapi pada seragamnya yang kalau dulu kan seragamnya sampai sekarang pun juga semi militer. Kemudian nanti kalau aku jadi pimpinan Bank Indonesia, ini yang selalu saya ingat dari Pak Narendra. Kalau saya menjadi pimpinan Bank Indonesia, kalau saya di daerah, selaku pimpinan daerah, saya duduknya di belakang. Tapi kalau saya sebagai kepala kejaksaan negeri atau sebagai kepala kejaksaan tinggi, kan termasuk forum pimpinan daerah yang duduknya di belakang, di depan gitu kan. Jadi menjadi salah satu semangat juga kepada teman-teman. Jadi kalau tadi Pak Narendra dari sisi harus bersabar, kalau saya semangat. Karena kalau kita di pegawai negeri itu jaminan untuk tidak di PHK kan sangat besar, dan kita akan meniti karir dari awal itu memang kita disuruh ngetik, kemudian disuruh membuat dakwaan sama jaksa-jaksa kalau di kejaksaan, tapi itu kan untuk proses belajar. Namun lambat laun semua akan kita akan menikmati juga menjadi yang ini juga jabatan yang lebih tinggi lagi. Dan ketika kita sudah 10 tahun, 15 tahun mengabdi di suatu institusi, pasti akan memegang tampuk kepemimpinan juga, asalkan kemampuan, keterampilan, integritas kita juga bisa meyakinkan pimpinan bahwa kita bisa juga untuk menjadi bagian penentu kebijakan daripada suatu institusi. Kemudian pada saat itu kejaksaan alumni UI-nya tuh sangat sedikit sekali, benar kata Pak Narendra. Pada tahun 1994, ketika saya seleksi, memang ada suatu keadaan di mana karena institusi kejaksaan tidak ada lulusan universitas negerinya, sehingga dibuat oleh waktu itu pimpinan yang menyangkut SDM bahwa ada suatu program bahwa yang termasuk IP-nya itu kategori ranking 1 sampai dengan ranking 5 itu tanpa tes pada saat saya masuk itu. Jadi tanpa tes, hanya kalau sehat, kemudian bisa mengetik komputer, kemudian diwawancara, itu bisa langsung masuk. Jadi tanpa tes tertulis pada saat itu. Dan pada saat itu saya masuk sendiri dari UI, jadi berkibar terus, tidak ada lagi yang gugur, karena saya satu-satunya dari UI. Dan kemudian yang mewawancara saya kebetulan Jamdatun pada saat itu, Pak Jamdatun itu juga merupakan dosen hukum adat juga di UI, Pak. Waktu itu Pak Jamdatun pada saat itu. Jadi kemudian saya menjadi satu-satunya lulusan Fakultas Hukum yang masuk kejaksaan dengan NRP 695. Kemudian setelah itu Pak Narendra masuk di bawah saya. Nah itu semua kan memang nasib ya. Jadi walaupun saya lebih dahulu masuk, namun untuk jabatan, karena memang ada faktor-faktor lain, kita kan selaku perempuan juga harus membagi dengan keluarga, kemudian faktor-faktor memang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, akhirnya Pak Narendra sekarang menjadi pimpinan saya gitu. Tapi nggak apa-apa, semua itu kan memang kalau kita selalu ikhlas menjalani, kita masih justru enak. Jadi ada teman satu angkatan yang menjadi pimpinan, jadi kita bisa lihat-lihat nasib kita juga gitu kan. Kemudian motivasi saya masuk kejaksaan sebenarnya pada saat itu sederhana saja, karena suami saya itu di instansi pemerintahan yang harus keliling ke wilayah seluruh Indonesia, makanya saya harus mengikuti suami. Bagaimana caranya supaya mengikuti suami? Ternyata orang tua saya bilang, kamu harus pegawai negeri juga, di mana seluruh wilayah kantornya ada di seluruh wilayah Indonesia. Makanya kan kejaksaan itu Pak yang paling terpencil pun ada, seperti Pak Narendra bilang, ada cabang kejaksaan negeri. Jadi di kecamatan pun ada kantor kejaksaan. Jadi kalau suami saya tugas di daerah
pelosok saya juga bisa mengikuti. Tadinya niatnya seperti itu, namun ternyata nasib dan Allah berkehendak lain bahwa saya juga harus berkarir dan memimpin suatu satker, sehingga sekarang saya juga berjauhan dengan suami. Kayak di sini suami saya jadi kepala kantor di Bea Cukai di Riau, jadi nggak apa-apa lah. Yang penting kemudian sesuai dengan apakah ini ya mimpi yang saya ketika lulus itu, pada saat saya lulus dari Fakultas Hukum itu, saya ada intinya ingin bermanfaat untuk diri saya sendiri, kemudian untuk keluarga, bangsa dan negara, dan salah satunya membawa nama baik alma mater. Ternyata kan memang dari sisi kebijakan, kalau kita bekerja di institusi pemerintah, mungkin di kejaksaan, kemudian di pengadilan, kalau kita sudah mencapai jabatan tertentu, kita menjadi penentu kebijakan. Misalnya seperti kepala kejaksaan negeri kan termasuk dalam susunan pimpinan daerah. Jadi apapun yang menjadi kebijakan daerah harus berkonsultasi dulu kejaksaan. Nah, bahwa alma mater atau satker kita bisa membawa perubahan, mana kemudian kenapa saya move on dari law firm gitu, yang menurut Pak Narendra kan kalau dari segi kesejahteraan memang jauh. Pada saat itu gaji saya di law firm sudah mencapai 900.000 gitu ya. Ada saat masuk kejaksaan 100.000, 80% lah gitu, 80.000, jadi kan pingsan ya. Tapi nggak apa-apa, karena kita semua itu kan bukan hanya materi, namun kesinambungan karir masa depan. Makanya ya itu sabar. Ada juga teman-teman saya yang nggak sabar, nggak perlu saya sebut, yang dari UI yang akhirnya juga lebih tinggi di luar daripada pada saat itu. Namun kalau sekarang, pada saat kita sudah banyak perhatian dari pemerintah, tunjangan jaksa ini sudah berlipat-lipat dari pertama saya pada tahun 95 seperti itu. Kemudian bisa ketemu Bu Anissa juga karena bisa ke Gedung Putih seperti itu. Itu kan karena kita ngabdi di kejaksaan. Mungkin kalau saya dulu di law firm ya belum tentu juga, kalau kliennya bukan orang Amerika ya kita nggak bisa ke sana juga kan. Kemudian selain itu saya juga ini ya, jadi setelah saya bergabung di kejaksaan, saya baru tahu bahwa satu-satunya institusi yang berwenang untuk melakukan penuntutan di seluruh wilayah Indonesia kan hanya kejaksaan, walaupun itu KPK pun juga harus jaksa yang menuntut. Kemudian di dimanapun peradilan, termasuk tadi yang militer juga kan juga harus jaksa. Kewenangan yang ada pada kejaksaan itu sebenarnya terkait dengan penuntutan adalah satu-satunya yang merupakan sentral dari proses penuntutan. Walaupun kita juga harus meyakinkan teman-teman hakim juga kan, selain itu alat bukti kita harus meyakinkan, makanya perlu juga keterampilan dalam hal bagaimana teknik penuntutan dan segala macam. Dan itu saya belajar banyak juga dengan Pak Narendra, walaupun sama-sama satu kolega ya. Kemudian terkait dengan asal mula langkah-langkah untuk meraih pekerjaan pada saat ini sebagai jaksa, yaitu karena jaksa. Kebetulan saya jaksa, akhirnya saya terobsesi dan kemudian saya lah nggak apa-apa selaku anak pertama juga untuk meneruskan kejaksaan. Dan kebetulan saya semakin lama kita masuk ke dalam berkecimpung dengan institusi yang melakukan penuntutan, kita semakin cinta. Kalau dulu kan teman-teman saya pada saat ini satu geng di Fakultas Hukum itu semua menjadi notaris karena saya PK1. Kemudian yang lain profesi hanya saya dengan karena meninggalkan wilayah takut membocorkan rahasia negara juga ya. Jadi tapi dari segi lain, kalau misalnya memang kasih eksekusi dan eksaminasi, jadi Sumiarse, kemudian Sugeng yang satu keluarga dibunuh, Letkol Purwanto itu pada waktu itu saya selaku eksekutor. Jadi bagaimana melihat jaksa itu adalah selaku eksekutor, saya julukannya walaupun saya perempuan kayaknya ketawa lemah lembut, tapi pencabut nyawa juga. Jadi ada waktu itu di Jawa Timur kan ada Astini yang jagal kampung Jawa itu, saya juga waktu itu karena masih sudah menjadi kasih eksekusi ikut ikut juga melaksanakan proses tersebut. Kemudian terpidana Sumiarse itu pada saat mau eksekusi ada di samping saya sambil memegang tangan saya itu sampai lama-lama menjadi melemah. Kemudian saya mau dieksekusi ya, dia bilang itu apa? Dia bilang enggak, kita jalan-jalan aja gitu. Kemudian tahu juga bagaimana prosesi
penembakan terpidana seperti itu. Pada saat pulang, pada saat berangkat saya bersama almarhum, kemudian pada saat pulang saya hanya membawa bajunya karena harus mengantar halaman yang tidak didapat oleh teman-teman lain, profesi lain. Kemudian ada lagi yang mungkin yang menarik saya ikuti ya seperti itu. Saya pada saat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar menjadi wakil dari Presiden Republik Indonesia karena digugat Istana Tampak Siring terkait dengan kepemilikannya mantan raja-raja yang merasa bahwa itu ganti ruginya belum, tapi itu saya menangkan juga dan akhirnya mendapat ini juga penghargaan dan satu-satunya mungkin kalau misalnya memang pada saat itu kita itu pengacara negara suatu hal yang tidak semua jaksa juga bisa mengalami karena ini kan tergantung dari momennya apa saya aja di situ aman-aman saja seperti itu kan. Kemudian menyidik perkara korupsi, jadi saya juga pernah menyidangkan teroris yang istrinya. Jadi saya walaupun perempuan, namun juga sidang. Saya dari Surabaya ke Malang itu naik mobil ini berantis seperti itu kan pada saat itu. Kemudian menjadi jaksa perkara Lapindo juga karena saya kan home base akhirnya ke Surabaya karena mengikuti suami. Jadi jaksa Lapindo yang menentukan manusia di situ, tapi hanya merupakan adanya gangguan alam karena kan terkait dengan gempa juga pada saat itu. Itu kan juga terjadi perdebatan sampai 10 kali kita ekspos dari ekspos kepada pimpinan sampai kepada presiden sampai kemana kita harus melakukan ekspos, tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau saya prinsipnya jangan menzalimi orang kan. Kemudian memang ada juga kan di hukum bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang yang salah daripada mungkin teman-teman hakim juga seperti itu. Jadi kalau dulu saya gini, kalau memang pada saat saya banyak menangani perkara-perkara, justru banyak perkara perdata yang tidak ya saya banyak berjelas karena ini tidak untuk dilakukan penuntutan. Namun kalau memang ada pidana tapi dibungkus oleh perdata ya saya jadikan pidana dan saya kirim ke lembaganya Bu Anissa mungkin seperti itu ya. Kemudian terkait dengan karir kejaksaan, kalau perempuan kan memang selalu lebih ini ke keluarga karena makanya saya harus sehat dan harus kita inikan kepada teman-teman yang fresh graduate bahwa kalau kita harus bekerja itu harus bersemangat dan ikhlas kan. Godaan terlalu banyak juga untuk jaksa dan hakim, namun kalau ikhlas kalau kita selamat dan saya juga bukan orang yang apa ya, kita juga manusia pada intinya itu aja, kita membagi anak-anak dan keluarga ya. Terima kasih. Oke, Ibu. Terima kasih banyak Ibu untuk sesi dari Ibu. Kali Ibu sebenarnya untuk yang ini memang luar biasa pengalaman dari Ibu Diah Yuliastuti. Baik, terima kasih Ibu atas penyampaian tentang pengalaman Ibu selama ini. Terima kasih Bu. Baik, kita akan langsung masuk ke pembicara selanjutnya, yakni adalah dengan Ibu. Selamat sore Ibu. Udah sore nih kita nih dari siang. Baik, Ibu, boleh diceritakan juga? Semuanya. Oke, Ibu bisa langsung diceritakan juga Bu pengalamannya dari tadi teman-teman juga, dari abang-abang pembicara lainnya. Tadi telah banyak juga menceritakan tentang seluk-beluknya, tentang lika-likunya dalam mencapai profesinya hingga saat ini. Kalau dari Ibu Anissa bagaimana Bu? Kira-kira dari lulus hingga saat ini. Oke. Saya dulu sebelum saya menjadi hakim, saya itu di LSM di Koalisi Pemberantasan Informasi yang sekarang menjadi Undang-Undang MIP. Jadi selama di LSM itu saya banyak belajar bagaimana saya berkomunikasi dengan banyak orang, menyampaikan pendapat. Di LSM itulah kita kan mendapatkan kebebasan untuk berpikir dan menyampaikan pendapat. Itu saya dapat ketika saya berada di LSM. Di luar dari memang kita kebiasaan kita di UI kan memang biasa berdiskusi, saya juga ikut senat waktu di UI gitu ya. Jadi biasa berorganisasi itu memang itu bekal yang luar biasa. Akhirnya kemudian ada rekrutmen melalui kampus. Di masa saya itu ada rekrutmen melalui kampus, melalui UI. Ada rekomendasi dari kampus.
Nah, eh, tidak banyak mahasiswa alumni UI yang mau menjadi hakim. Angkatan saya tuh hanya 2, saya dan Boyke Napitupulu. Sekarang dia menjadi asisten hakim agung. Hanya 2. Nah, yang lainnya angkatan di bawah saya. Makanya ketika kami masuk jadi hakim, banyak teman-teman hakim yang lainnya di luar UI sampai bilang, kok mau ya, anak UI kok mau ya gitu menjadi hakim gitu. Karena UI itu terkenal tipikal orangnya, menurut teman-teman saya itu adalah oportunis gitu. Jadi orang yang kita ini ketika menjadi hakim kan membawa idealisme. Nah, itu menurut mereka tuh kok nggak aneh gitu ketika ada anak UI menjadi hakim. Memang di masa saya yang menjadi hakim sangat sedikit. Sebelumnya sih memang gini, saya punya background, ayah saya adalah hakim. Terakhir adalah ayah saya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Barat, meninggal ketika saya SMA. Sebelum meninggal beliau menginginkan saya menjadi hakim. Saya nggak mau waktu itu, nggak mau saya jadi hakim. Apa hakim itu kerjanya ngurusin orang ribut, menurut saya itu. Tapi setelah saya masuk ke Fakultas Hukum UI gitu, terus saya berpikir begini, satu-satunya profesi yang kita bisa independen dan memegang idealisme itu adalah hakim. Mau brengsek, mau baik, itu ada di tangannya dia sendiri. Dia tidak tergantung oleh pimpinan dan dia tidak tergantung oleh orang lain. Sangat independen, itu adalah hakim. Saya sempat masuk di LSM, tiba-tiba teman saya telepon, itu ada rekrutmen untuk jadi hakim lewat kampus. Dia ingat dengan omongan saya itu, satu-satunya profesi yang sangat independen, yang idealisme itu adalah hakim. Akhirnya saya ikut tes dan lulus. Nah, saya menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Cibadak, itu adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi. Nah, memang pada masa saya dulu kuliah itu kan praktek itu kan tidak terlalu banyak ya, praktek tidak terlalu banyak. Salah satu yang saya lakukan adalah supaya saya menjadi hakim yang siap pakai, waktu itu saya mendekati hakim-hakim. Waktu saya jadi calon hakim, saya mendekati hakim-hakim. Saya mendekati hakim-hakim, saya bilang sama beliau-beliau itu, Pak, sini saya bantu membuat putusan. Jadi akhirnya saya dilatih oleh hakim-hakim itu untuk membuat putusan. Saya diajak sidang. Materinya tuh jelas. Kalau saya dulu enggak. Begitu saya lulus jadi calon hakim, saya dilepas masuk pengadilan. Terus saya nggak tahu mau ngapain. Nggak ada yang membina, nggak ada yang kasih tahu harus ngapain gitu. Jadi ya waktu itu kalau untuk belajar sendiri, ya kalau mau bego ya udah nggak ada yang negur gitu. Males-malesan jadi calon hakim ya nggak ada yang negur. Saya merasa gini, aduh ini saya nggak bisa kayak begini. Saya harus jadi hakim harus siap pakai. Saya harus mengerti nih, jangan sampai ketika saya jadi hakim saya nggak ngerti apa-apa. Sehingga waktu itu saya berusaha mendekati hakim-hakim yang menurut saya pada saat itu ada beberapa hakim yang memang bagus. Cara bersidangnya bagus, cara membuat putusannya rigid dan bagus gitu. Dasar hukumnya bagus gitu, dan menurut saya punya idealisme dan punya integritas. Jadi saya dekati lah beliau-beliau itu, saya minta, Pak sini saya bantu membuat putusan. Jadi sejak saya menjadi calon hakim, saya sudah membuat putusan korupsi. Perkara-perkara korupsi waktu itu kan belum ada pengadilan tipikor ya, sehingga pengadilan di kelas 2 di kabupaten itu masih menyidangkan perkara tipikor. Nah, pada saat saya calon hakim itu banyak perkara tipikor itu masuk ke Pengadilan Negeri Cibadak. Saya membantu, saya sudah dari Catum saya sudah membuat putusan perkara-perkara korupsi ya. Nah, terus kemudian, nah ini juga ada. Ya saya besar di Jakarta. Saya besar di Jakarta. Saya sekolah di Jakarta dari SD sampai kuliah saya di Jakarta. Ketika akhirnya saya tiba-tiba dapat SK pertama saya ke Lahat, Sumatera Selatan, saya bingung. Ini bagaimana saya bisa mencapai Lahat Sumatera Selatan ini? Naik apa saya ke sana? Itulah kendala. Awal-awal memang jadi kayak lucu, saya beli peta. Ini di mana letaknya Lahat gitu. Bingung saya. Begitu akhirnya saya sampai di Lahat, saya bingung. Bagaimana caranya saya bisa keluar dari Lahat? Jadi bagaimana caranya saya bisa pulang ke Jakarta itu juga kendala psikologis awal-awal saya masuk. Dan di sana nggak ada rumah dinas di Lahat. Ada rumah dinas jelek, rusak, sehingga saya harus memperbaiki dengan biaya yang agak cukup besar waktu itu gitu. Ya tapi saya jalani. Itu terus kemudian saya juga berpindah tugas ke Brebes. Itu juga nggak ada rumah dinas, saya kontrak, di Subang juga saya kontrak gitu. Nah akhirnya saya sekarang, ya alhamdulillah saya bisa ada di Badan Pengawasan, kembali ke Jakarta lagi, saya sudah 4 tahun lah saya di sini. Nah terus kalau saya harus bercerita pengalaman saya ketika menjadi hakim,
saya kebetulan mungkin karena saya punya karakter yang seperti ini ya, menurut orang tuh apa keras atau tegas gitu, saya nggak ngerti lah ya, menurut saya sih saya biasa aja. Nah akhirnya seringkali ketua-ketua pengadilan itu memberikan perkara-perkara keras kepada saya gitu. Jadi seperti perkara pembunuhan, perkara perkosaan, itu udah hari-hari yang saya jalani. Kadang-kadang baru selesai perkara pembunuhan satu yang menurut saya agak luar biasa, dikasih lagi perkara pembunuhan lagi, dikasih lagi. Jadi akhirnya saya merasa gini, kayaknya saya hakim spesialisasi perkara pembunuhan dan perkosaan gitu. Jadi tapi itu saya punya, dari situlah saya belajar. Itu ada tantangan tersendiri, kita bisa menyelesaikan perkara-perkara yang menurut saya beberapa perkara itu agak berat gitu ya, tapi akhirnya kita bisa selesaikan dengan baik. Itu ada kepuasan sendiri. Untuk saya itu ada kepuasan tersendiri. Akhirnya saya bisa menyelesaikan perkara ini dengan baik. Saya bisa menegakkan keadilan gitu ya, menurut versi saya, karena keadilan itu kan menurut orang lain kan, menurut saya itu adil, menurut orang lain belum tentu adil gitu. Jadi menurut saya bisa meletakkan keadilan menurut versi saya. Pengalaman saya menyelesaikan perkara-perkara itu mungkin ada beberapa kali tidak pernah masuk mata najwa, juga saya sampaikan waktu saya diwawancara oleh Tempo ketika saya menjadi hakim pilihan majalah Tempo tahun 2010 gitu ya. Saya pernah diteror orang ketika saya menyidangkan perkara pembunuhan. Saya didatangi orang bawa golok waktu itu ke rumah. Ya alhamdulillah saya nggak ada di rumah, jadi saya masih selamat ya. Terus saya di Brebes juga saya menyidangkan perkara pembunuhan, dibuntutin orang, menyidangkan perkara pembunuhan yang di demo ratusan orang, sampai kerja sebagai dalam profesi saya. Kalau gini, memang tidak banyak anak UI menjadi hakim ya. Dari tahun yang kemarin ini, mungkin angkatannya siapa? Domas ya, yang baru 1 tahun ya, baru 1 tahun itu memang 70-80 orang, tetapi dari 1.500 calon hakim tetap 5% gitu. Nah, itu belum bisa mewarnai lingkungan dunia peradilan, itu belum bisa mewarnai gitu. Jadi dan yang 70-80 orang ini, saya juga berharap ini menjadi hakim-hakim yang bisa mewarnai dunia peradilan. Banyak hakim-hakim yang tidak menerima suap gitu ya, yang pintar gitu, tapi mereka tidak mewarnai gitu. Jadi saya pernah bicara gitu, kenapa ya orang tuh kok selalu menyoroti saya gitu kan, menyoroti saya karena banyak hakim yang tidak terima uang perkara ya, artinya beberapa di waktu itu di suatu pengadilan ya, itu memang tidak mayoritas yang berintegritas gitu. Cuma kan ada juga hakim ini, bahkan yang bercerita adalah hakim yang masih menerima uang perkara ya. Dia bilang karena yang lainnya tidak memberikan warna gitu. Nah, saya berharap anak-anak teman-teman UI ini, alumni UI mau jadi hakim dan memberikan warna. Kalau misalnya kita melihat, oh ini dunia peradilan ini kacau gitu, dunia peradilan ini rusak, atau hakim-hakimnya tidak berintegritas, hakim-hakimnya tidak banyak yang menerima suap gitu. Ya kan itu sendiri juga ada andil kita yang tidak mau juga ada di dalam lembaga itu untuk memberikan perbaikan gitu. Jadi saya berharap gitu ya, kalau memang kita ingin dunia peradilan bagus, kita ada di dalam dan kita membuat perbaikan dan perubahan. Menurut saya seperti itu. Jadi saya mengajak alumni UI untuk kita sama-sama ini memberikan warna gitu ya di dunia peradilan gitu, untuk sama-sama kita memperbaiki keadaan. Sekarang ini memang sudah mulai ada perbaikan-perbaikan, tetapi kan tetap saja image di dalam masyarakat itu kan masih banyaklah hakim yang tidak baik, masih banyak yang tidak berintegritas gitu. Nah, cobalah kita alumni UI ini ikut berperan serta gitu ya, alumni FHU ini ikut berperan serta, masuk ke dalam kita menjadi hakim-hakim yang berintegritas. Sehingga sehingga kita tidak cuma bisa menjadi orang yang berteriak-teriak dari luar, mengatakan bahwa ini bobrok, dunia pengadilan bobrok, apalah segala macam dengan makian-makian, sementara mereka tidak berbuat apa-apa untuk membuat perubahan. Nah, kalau saya merasa itulah pentingnya kita berada di dalam institusi ini untuk membuat perbaikan dan untuk membuat perubahan. Gitu. Saya pikir itu aja kalau saya melihat ya, tapi artinya gini, apapun yang kita lakukan gitu,
sepanjang itu saya selalu bilang sama banyak orang bahwa kenapa banyak orang, saya beberapa kali saya menjadi konsultan di KPK juga di KY gitu ya, kemarin juga saya ikut beberapa lembaga lah saya ikut memberikan saran untuk perbaikan penataan personil gitu ya. Mereka percaya dengan saya karena satu hal saya selalu mengatakan kepada mereka, saya tidak pernah berkhianat dengan idealisme saya. Saya tidak pernah berkhianat dengan idealisme saya. Dan saya akan pegang itu sampai mati. Jadi artinya itu kehormatan yang saya punya gitu kan. Dari apapun yang ada di dunia ini gitu. Jadi saya ke kantor naik motor itu santai aja gitu. Sementara teman-teman saya kan sudah dengan mobil-mobil bagusnya. Saya santai aja karena dan dengan saya membawa motor ke kantor gitu ya, motor 2007 gitu ya waktu itu, kan kehormatan terhadap saya gitu. Saya bawa motor, saya kontrak rumah kecil gitu, tidak berkurang kehormatan terhadap saya. Bahkan yang saya rasakan gitu ya, mereka sangat menghormati keberadaan saya karena integritas yang saya pegang. Gitu. Jadi sepanjang kita memegang integritas gitu ya, apapun yang kita bawa gitu ya, apapun yang kita miliki itu tidak terlihat, tidak akan dilihat orang gitu. Jadi kehormatan itu bukan dari mobil bagus yang kita bawa, bukan dari materi yang kita punya, tetapi ketika kita menjaga integritas, kehormatan itu akan melekat pada diri kita. Itu yang saya akan bawa terus selama saya menjalani profesi. Itu saya pikir itu aja. Baik, terima kasih banyak Ibu Anissa Sofiawi telah memberikan ceritakan pengalamannya ya Bu selama menjadi hakim hingga menjadi hakim yang dipilih oleh Tempo, majalah Tempo juga ya Bu ya dulu waktu itu. Iya Bu, tadi juga satu hal yang kita coba garis bawahin. Jika ingin suatu perubahan dalam dunia peradilan, maka hendaknya jadilah bagian dari perubahan tersebut, utamanya dengan masuk ke dunia hakim. Ya seperti itu kira-kira Bu, itu salah satu poin yang menarik juga. Dan sama Bu ya, mungkin perkara dengan juga Ibu Diah tadi mengenai berbagi waktu dengan keluarga juga. Itu salah satu yang perlu kita siasati juga nantinya ketika menjadi profesi saat ini. Kalau tadi Ibu Diah dari segi kejaksaan, kalau Ibu dari segi hakim. Baik, terima kasih banyak Bu atas ceritanya tadi, pengalaman Ibu luar biasa, sangat inspiratif juga untuk kami semua di sini. Baik, terima kasih Bu Anissa. Halo Mbak, nggak sore hari ini Mbak. Boleh Mbak langsung diceritakan pengalaman Mbak bagaimana ketika selesai dari Fakultas Hukum, terus habis itu menjadi seorang hakim saat ini. Kira-kira bagaimana Mbak ceritanya? Oke, sebenarnya tadi aku cukup kaget ya, karena pas denger dari banyak narasumber nih, banyak ternyata yang backgroundnya sama kayak aku. Untuk menjadi hakim tuh terinspirasi dari orang tua. Aku jadi sampai, jangan-jangan emang promosi pekerjaan ini tuh segitu kurangnya sehingga orang tuh baru tertarik kalau emang lihat ayahnya langsung. Kalau ada keluarganya. Iya, jadi ya bagus. Udah apresiasi di OLC dari awal mau ngangkat ini, karena aku udah jadi panitia 2 kali di OLC, setahu aku dua-duanya nggak pernah tuh ngundang hakim sebagai narasumber. Ya gitu ya. Jadi aku emang pengen jadi hakim dari kecil, dari zaman aku ngeliatin ayahku sendiri, dan aku ngerasa ayahku tuh heroik banget ya, karena dia idealismenya dipertahankan sebegitu kencangnya sampai dia nggak peduli sama sekali kalaupun ada hal-hal yang mengancam keluarganya. Atau ingat lagi hadis ya, hadis itu kan ada yang bilang kalau sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, jadikanlah profesi hakim ini sebagai sarana dapat jalur undangan tuh SNMPTN yang ini karena rankingnya bagus. Nah itu tuh kan ada 3 pilihan kampus ya. Nah itu I burn the bridge gitu loh. Aku cuman isi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan 2 opsi lainnya tuh aku kosongin karena emang sepengen itu untuk jadi hakim kan. Dan emang pengen UI juga, nggak mau yang lain gitu. Nah alhamdulillah langsung lolos. Nah terus tuh juga sepanjang di Fakultas Hukum UI, aku tuh sadar modal utamanya hakim. Nah aku memilih untuk ambil jurusan sosiolegal, PK7 kalau adik-adik ini tahu. Ya, itu tuh waktu angkatan aku tuh cuma 3 orang dari 500 orang yang ngambil PK7. Mungkin di angkatannya Devan juga kira-kira angkanya segitu ya. Cuman dari ngambil sosiolegal itu aku sadar banget kalau hakim itu previously lebih sering profesinya tuh lebih sering legalistik gitu, tanpa memperhatikan
hukum apa sih yang hidup di masyarakat. Nah dari situ aku dapat enrichment di situ. Tapi di sisi lain aku ngambil minor juga, yaitu business law PK4, karena aku sadar juga kalau hakim itu banyak yang kurang di bidang perdatanya. Nah setelah selesai fakultas hukum pun aku ngambilnya law firm ya. Nah ini aku pengen kasih tips nih ke adik-adik. Kayaknya dari semua pembicara ini kan umurnya lumayan jauh-jauh ya. Mungkin aku yang paling deket sama angkatannya Devan ya. Devan berapa sih? Kelahiran berapa nih pendengar? Angkatan 2015 kalau. Oh ya, beda 4 tahun lah ya sama aku kan. Aku kelahiran 94. Mungkin yang dengar ini angkatan 98 yang mana karakternya mungkin gak jauh-jauh banget bedanya. Nah, aku tetap kalau mau kasih saran ya ke adik-adik, tetap kalian better ambil kerjaan dulu di luar yang emang kenapa? Karena first job matters a lot gitu loh untuk nentuin standar kerja kalian ke depannya. Dan to be honest, PNS tuh nggak terlalu baik untuk ngasih contoh perdana sebagai ini loh cara kerja yang benar gitu. Tapi kalau kita udah biasa di lo standar kerjanya tinggi, mungkin Devan bisa tanya-tanya. Wah, ini menarik banget nih. Jadi job itu really matters karena itu akan bangun juga etos kerja dan etika nanti ke depannya ya. Kira-kira seperti itu ya. Itu benar banget. Oke. Kemudian Mbak, ketika pertama kali jadi hakim Mbak, itu gimana tuh prosesnya kira-kira? Nih, apalagi transisi kan dari law firm terus pindah sebagai hakim, itu gimana Mbak kira-kira waktu itu? Oke, ini aku jawab kasih tips aja kali ya untuk kalau memang nanti adik-adik ini ada yang jadi hakim gitu. Boleh. Memang yang paling nampak banget ya perbedaannya itu budaya kerja ya dan lingkungan kerja gitu. Jadi standarnya emang agak jeglek banget waktu itu, aku kaget gitu. Apalagi setelah law firm kan aku ini kan legal counsel gitu di PT hitchup.com dan itu workload-nya sebanyak itu dan butuh standar yang super tinggi gitu loh. Ya gitulah ya intinya. Nah terus pas nyampe jadi hakim aku kaget karena kok apa-apa kerja lama gitu ya. Terus kok bikin draft putusan tuh kalimatnya kok SPOK aja enggak, kaget dan sabar aja dan terus pakai standar tinggi kalian, jangan jadi ngikut standar rendahnya orang sekitar gitu. Dan yang kedua harus siapin diri juga karena kalau kalian di pengadilan negeri itu kan emang kita ditaruh di daerah-daerah yang kecil dan itu tuh memang masih guyup banget masyarakatnya, dan siapkan juga diri kalian kalau memang di pengadilan tersebut tuh masih ada budaya-budaya kerja yang jelek kayak julid, gosip, segala macem. Itu emang harus, itu sebagai fakta ya, dan emang aku perhatiin, aku udah 3 kali pengadilan ya. Pertama PN Tungkal, kedua PN Pekanbaru, dan ketiga sekarang PN Muara Bungo. Itu budaya kerja itu sepertinya budaya kerja yang negatif environment gitu emang ternyata common gitu, common terjadi di pengadilan-pengadilan dan itu harus disiapin. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak. Ini kita selanjutnya nih langsung kita tanya juga Mbak. Ini ketika tadi kan disampaikan juga Mbak tadi pindah-pindah tuh tadi juga dari segi intinya ya PN-nya juga pindah-pindah. Nah ini gimana Mbak keunikannya tiap PN juga, terus buat teman-teman supaya tetap bisa jadi konsisten di jalannya itu gimana Mbak kira-kira? Oh iya, nah ini sih emang tiap PN punya ini beda ya. Beda-beda. Itulah anak UI itu bagusnya kalau menurutku mereka udah dibiasakan pendaftaran. Nah, kalau masalah menjaga konsistensi, integritas gitu ya, menurutku ini kunci pentingnya adalah kita tuh udah menampakkan diri kita tuh hakim yang kayak apa dari awal. Kita harus udah bilang kita tuh hakim yang nggak terima uang gitu misalnya. Dengan kayak gitu, itu tuh orang jadi nggak ada ganggu sama sekali kita dari awal. Bahkan mereka mungkin akan malu gitu loh kalau sampai mereka nawarin uang gitu kan. Nah, jadi lebih ke publikasi eksplisit kalau kita nggak mau nerima. Nah setelah itu insya Allah ini kok nggak ada gangguan sama sekali dan jadinya lebih mudah juga buat kita untuk jaga integritas. Gitu. Oke. Berarti juga ini Mbak ketika pengalaman di kampus tuh akan saling berorganisasi itu akan terpakai banget Mbak ya. Kalau Mbak gimana tuh connectingnya tuh antara pengalaman di kuliah sama ketika menjadi hakim? Kepakainya ke ini sih kualitas kerja dan gimana cara kita facing the problems di kantor Indra Jatna atau Ibu Diah gitu kan. Nah itu tuh percayalah kalau kita niatnya tulus, insya Allah hasilnya akan tulus, dan percaya juga kalau apapun kebaikan yang kita lakuin itu it matters gitu loh. Aku baru tahu juga nih kemarin kayak kan aku emang belakangan ada kasus ini kan yang aku dissenting opinion terkait kasus narkotika karena
menurut pendapatku itu kasusnya rekayasa dan penempatan barang buktinya di situ tuh hanyalah demi supaya polisi tuh memenuhi targetnya dengan itu, cuman mereka menjaga-jaga hubungan baik gitu, menjaga-jaga hubungan baik dengan instansi lain, sehingga akhirnya mereka tetap memenjarakan si terdakwa gitu loh. Nah di situ aku memutusnya beda, dan menurutku dia harusnya pengguna aja gitu, bukan itu, dan itu yang kasusnya agak heboh gitu di lingkungan criminal justice systemnya di PN tempat aku kerja. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu kemarin aku baru juga lepas terdakwa karena menurut aku itu tuh kasus perdata murni yang harusnya nggak diselesaikan secara pidana gitu kan. Nah ternyata yang aku pikir ini nggak ada dampaknya, ternyata ini tuh berdampak besar gitu loh, sampai ke tingkat kepolisian gitu, dimana aku baru dengar kalau salah satu good cops-nya kan saudaranya teman majelis aku gitu loh, dia cerita kalau sekarang itu yang instansi-instansi yang sebelum nyampe ke pengadilan itu, you know what I mean right, polisi sama kejaksaan tuh mereka tuh bilang gini, kita nggak bisa lagi nih kerja gue lakukan dengan benar aja, tapi it matters sebenarnya. Oke. Ini berarti hal-hal kecil tuh tanpa disadari justru bisa berdampak besar ya, Mbak Kira ya? Sampai betul. Seperti itu. Kira-kira ini tanpa disadari sih buat teman-teman semua tuh harusnya bisa sadar dalam hal itu ya. Oke. Nah, kira-kira ini kan kalau Mbak juga nih sudah 3 tahun juga, selain itu ada lagi nggak Mbak? Mungkin kira-kira harapan juga buat kedepannya nih, buat teman-teman juga, adik-adik itu nanti yang akan karena masuk jadi sebagai hakim juga Mbak? Udah modelnya model CAT gitu. Itu sih. Dan itu sangat transparan dan juga ini ya, akuntabilitasnya juga cukup tinggi ya bagi teman-teman semua. Satu lagi deh buat kalau misalnya adik-adik mau masuk hakim tuh, tanamkan kalau setiap inci dari Indonesia tuh adalah negara yang kita cintai gitu loh. Jadi jangan sampai hal yang mengganggu independensi hakim itu masalah mutasi, itu matters a lot gitu loh. Karena banyak kayak misalnya kalau kita denger nih, pimpinan tuh mengancam, menyebarkan ketakutan gitu, jangan aneh-aneh sama pimpinan, nanti lo dilempar di tempat busuk gitu kan. Itu bahkan kata-kata it doesn't matters gitu pada akhirnya. Mungkin nanti yang akan menjadi hakim supaya bisa menjadi terus konsisten gitu loh Mbak, nggak kena omongan-omongan liar tadi itu loh Mbak, kira-kira itu gimana Mbak supaya dia tetap bisa menjaga idealismenya, menjaga prinsipnya, apalagi di sekarang ini yang tadi kata Mbak makin ketat gitu loh istilahnya, makin strict juga. Gimana Mbak kira-kira? Orang yang satu visi, dan alhamdulillahnya UI itu udah punya komunitas hakim-hakim yang berintegritas. Oke, baik, kita menjalani pertemanan, kita juga harus istilahnya your circle matters lah ya Mbak ya, kira-kira. Iya, matters banget. Kalau kita circle matters gitu. Ya lama-lama kita nggak akan kuat juga gitu kalau kita sendirian. Terus akhir mungkin Mbak, tips mungkin Mbak untuk teman-teman nih yang akan nanti dalam waktu berapa tahun ke depan itu mungkin akan tes sebagai hakim, itu bagaimana Mbak kira-kira? Kalau Mbak ini kan kira-kira juga nggak jauh nih jaraknya umurnya dari teman-teman yang mungkin akan nanti tes. Iya, persiapin aja sih TPA sama ujiannya tuh emang banyakan haper sih ya. Nah, itu aku jeblok tuh di situ karena aku company law banget. Mana pas ujian tuh aku kaget, aduh nih apa nih gitu kan, pasal-pasal KUHP tuh, dan aku kan emang spesialisasinya nggak ada haper kan, karena aku ngeremehin jujur, aku nganggep kayak haper nanti juga pas jadi hakim learning by doing aja gitu. Ternyata pas tes untung aja masih lolos gitu kan, peringkatku juga dulu jebloknya gara-gara itu. Berarti benar-benar persiapan yang mungkin sama tadi seperti Bang Romas juga tadi tentang persiapannya tes CPNS itu dipersiapkan dengan baik, pun juga tadi mengenai mata kuliah haper itu dipelajari kembali nanti buat teman-teman. Gimana? Di wawancara? Kalau di wawancaranya? Aku ada pengalaman kocak sih pas wawancara tuh, ngeselin banget yang nanya tuh ngomong gitu, ih kok anak UI mau sih apply hakim gara-gara gajinya udah naik. Ya Allah. Dan di Medan, tapi sekarang bapakku udah pindah sih ke Jakarta, jadi kocak aja. Padahal sebenarnya kalau mau dijawab kan ya anak UI bukan karena gaji hakim udah tinggi juga, cuman karena udah layak aja gitu. Udah layak kan, dari yang tadinya nggak layak jadi layak. Tapi ya overall jawabin aja dengan benar. Kalau emang layak ya
layak gitu loh, Mbak. Kira-kira modul Mbak ya. Oke, baik Mbak. Terima kasih Mbak Kamila atas cerita pengalamannya. Dan yang pertama, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Jauh dari tingkat workload atau beban. Menyampaikan apa itu namanya, bagaimana ciri khas dia atau karakter dia, itu merupakan langkah yang benar, dan itu yang juga saya lakukan bahkan di hari pertama saya bertugas. Poin pentingnya adalah kalau kita ingin dimengerti orang lain, maka yang pertama adalah mengertilah dirimu sendiri. Pahamilah menjadi seorang hakim, prinsipnya adalah karena saya berprinsip sederhana, tuh kamu akan bisa ngejalani. Terus kalau gimana kalau aku bekerja patokannya adalah uang, itu hak asasi juga, tapi apakah itu akan membawa kebaikan? Nah, itu yang kembali larinya ke sana. Pertanyaannya, kita langsung moving on tadi untuk juga Ibu Diah. Pemerintah Janda masih ada? Masih bersama kita pada... Kalau kebetulan klien kita adalah namun dan ataupun kalau bisa membebaskan, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Narendra masih bergabung, mungkin yang ada tambahan. Kalau ada tambahan? Ada ini ya. Yang selanjutnya, oh ya, mohon izin juga, ini saya sampaikan dari Pak Domas, tadi katanya harusan Ibu yang dapat menunjang skill pengetahuan kita apabila kita bercita-cita menjadi hakim. Pun juga saya coba sampaikan ini pertanyaan mungkin ke Mbak Kamila juga selain Ibu Anissa. Monggo Bu. Mengikuti lomba itu adalah melatih keberanian, melatih kita untuk menyampaikan pendapat, melatih kita untuk bisa tampil di publik. Itu tidak bisa dilatih hanya 1-2 hari gitu ya. Jadi ketika misalnya saya berdiri, pasti ada manfaatnya. Minimal kita dilatih untuk bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan orang, kita bisa dilatih untuk menyampaikan pendapat tuh. Itu didapat ketika kita. Baik, terima kasih Bu Anissa. Nih karena keterbatasan waktu kita coba moving on ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Bu. Kita coba moving on ke pertanyaan selanjutnya. Yang bunuh istrinya dia itu alias yang bunuh ini karena pertimbangan untuk memutuskan pemidanaannya dia, itu sih. Oke. Terima kasih Mbak Kamila. Itu paling penting juga ya kita. Tapi menurut Bapak Ibu hal tersebut merupakan hal yang sangat menarik dari profesi. Saya coba sampaikan ke Ibu Diah. Hal yang menarik nih dari kejaksaan Bu, kira-kira yang mungkin menarik Bu. Saya bilang bahwa kalau secara dalam proses penuntutan satu-satunya yang berhak menuntut di Republik ini kan hanya kejaksaan. Kemudian selain fungsi sebagai jaksa penuntut umum, juga kita melakukan fungsi penyidikan, di mana kita juga melakukan proses penyidikan dalam tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat. Makanya banyak kasus-kasus korupsi yang juga kita tangani. Jadi kita penyidik merangkap nanti yang menyidangkan juga seperti itu. Kemudian salah satu tugas dan pokok fungsi kejaksaan juga ada sebagai jaksa pengacara negara, di mana kita juga menjadi pengacara negara, jadi bersaing sama teman-teman di law firm juga menjadi pengacara negara. Dalam hal ini bisa BUMN, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian dari BUMN, BUMD. Jadi seperti mendapat kuasa khusus dari presiden untuk mewakili sebagai tergugat di kasus Istana Taman Asri, itu profesi kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara. Kemudian dari profesi jaksa pengacara negara itu kita juga bisa membubarkan perkawinan. Jika perkawinan itu tidak sah syaratnya, kita mengajukan gugatan membatalkan perkawinan tersebut. Kemudian bisa juga membubarkan PT seperti itu. Jadi banyak sekali tugas-tugas yang diamanahkan oleh undang-undang kepada kejaksaan yang teman-teman belum lihat, masyarakat juga belum lihat, karena bidang yang sering kita lihat kan hanya jaksa sebagai penuntut umum di persidangan pidana korupsi, pidana umum, seperti itu. Jadi kalau di kejaksaan dari kita nolong sendal aja, mencuri sendal, sampai dengan perkara pertambangan, kemudian kawasan hutan yang melanggar undang-undang kehutanan, kemudian masalah perlindungan anak, kemudian juga masalah-masalah lain yang menyangkut IT, semua bermuara pada penuntutan di proses di kejaksaan seperti itu. Jadi semuanya kita harus mengetahui apa saja ketentuan-ketentuan yang memang mengatur tindak pidana umum. Khususnya tindak pidana umum itu berbagai macam undang-undang. Kalau korupsi kan hanya
Undang-Undang Korupsi pasal 2 dan pasal 3. Tapi kalau yang di saya di Sidang Pidum, semua tindak pidana yang berada di dalam KUHP dan di luar KUHP harus kita laksanakan jika ada proses penuntutannya. Mungkin demikian, jadi terlalu banyak tugas gitu kita yang masyarakat yang tahunya yang menuntut di proses dan korupsi, padahal banyak lagi yang lain. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dia, banyak banget sebenarnya Bu ya. Apa yang terlihat Abang Mbak di sini dari Bapak Ibu pembicara, dan mau bagaimanapun cerita-ceritanya ini sangat inspiratif, tapi yang paling penting dari teman-teman sendiri nanti yang mungkin akan masuk ke tim, itu adalah teman-teman membuat cerita inspiratif dari Abang Mbak pembicara ini, ya seperti itu ya, dan juga memegang prinsip seperti yang disampaikan oleh para pembicara kita pada hari ini. Baik, mungkin kita telah berada di penghujung acara dan juga telah selesai juga sesi tanya jawab. Mohon maaf apabila terdapat pertanyaan yang belum dapat tersampaikan karena ada keterbatasan. Ibu Dr. Dia, juga tadi ada Pak Domas, juga tadi juga bersama kita Pak Narendra Jatna. Terima kasih atas kesibukannya, masih ingin berbagi juga bagi teman-teman semua di sini yang ingin menjadi hakim maupun jaksa. Baik. Ini disampaikan juga, kalau ada yang mau tanya boleh nanti disampaikan, kasih email pembicara nanti ya, boleh ya Ibu Mbak Kamila ya, kira-kira kayak gitu ya. Oke, baik. Kasih aja nomor teleponnya, enggak apa-apa. Terima kasih kepada seluruh pembicara. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Devandra Kolazaki mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada MC Setio Wijayanto SH, Bapak Narendra Jatna SHLF memberikan sertifikat kepada Bang Devandra selaku moderator dan kepada seluruh pembicara. Namun, kita telah sampai di penghujung acara talk-nya kepada Bapak Ibu yang telah bersedia menjadi pembicara pada acara hari ini, serta berbagi pengalamannya kepada kami semua, dan tidak lupa juga kepada Abang Mbak dan teman-teman yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Sebelum acara ini ditutup, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yang telah mendukung berlangsungnya Days of Law Career 2021, yaitu Aljufri Gil Priscilla Rizky, William Hendrik Esther, Action with Ellen, Purba and Firmansyah Law Firm, Hermawan Juniarto and Partners, Legal Lexika, Komnas Perempuan, Indonesian Center for Environment Law, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, The British Institute, Wiono Partnership, MAPPI FAUI, Jobstreet, Tempo.co, Juris Wannabe. Belum kita mengakhiri sesi talk show pada hari ini dan melanjutkan. Terima kasih sebelumnya Abang dan teman-teman, kita akan melakukan sesi dokumentasi, jadi diharap untuk menyalakan kameranya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Abang dan teman-teman. Jin Live ya? Ya, terima kasih. Dan semuanya. Thank you. Terima kasih. Ibu, Bapak. Semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada divisi dokumentasi. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan seluruh pembicara pada hari ini. Dan sekarang kami izin persilakan kepada para pembicara untuk meninggalkan ruang meeting terlebih dahulu. Dan selamat siang Abang Mbak dan semuanya. Terima kasih. Siang. Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ibu-ibu, bapak yang lain. Baik. Terima kasih Bapak Ibu dan Bang Devan. Belum. Mbak Dia. Iya, minta nomor teleponnya ya. Kosong, catat. Oh, kosong. Mbak, 0813 317. Tadi suaranya Mbak Anissa. Ya, berapa Mbak? Kok hilang suaranya Mbak Dia? Ya. Ditulis aja ya Mbak. Oke, 08 1. Nanti minta. Ini bisa nih, udah kedengeran 0813 31. Nah. Gue play video ya.
Jadi sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya, tadi kan kita ada giveaway nih. Kita juga ada informasi nih buat kamu yang lagi ngerasain susahnya nyari kerja selama pandemi, jangan patah semangat dan profesional pasti untuk nyari kerja, www.skillacademy.com atau download langsung aplikasinya di Skill. Sekarang kita telah sampai ini pada sesi quiz giveaway DOLC in collaboration with Ruang Guru. Jadi saya akan memberikan pertanyaan seputar rangkaian acara DOLC yang akan saya berikan, dan akan ada 10 pemenang bagi abang badan teman-teman yang berhasil menjawab. Baik, bagi para peserta yang ingin menjawab, dimohon mengikuti formatnya ya. Oke, baik, saya ulangin lagi untuk formatnya, nama dan username Instagram, strip jawaban. Dimohon untuk menunggu aba-aba dari saya sebelum menjawab, dan jika ada peserta yang memberikan jawaban sebelum saya memberikan aba-aba, mohon maaf akan kami anggap gugur. Jadi mungkin udah pada nggak sabar nih abang badan teman-teman, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Berapakah jumlah hakim dan berapakah jumlah jaksa dalam acara talk show hari ini? Udah ada 2 orang nih dari abang badan teman-teman yang menjawab di pertanyaan yang pertama, masih kita tunggu hari ini. Sudah terpantau ada untuk pertanyaan yang kedua, dari 3, 2, 1, silakan menjawab. Untuk menjawab pertanyaannya, jangan lupa menggunakan format ya. Untuk formatnya, nama dan username Instagram, strip jawaban. Karena kalau abang badan teman-teman udah jawab, akan kita anggap gugur juga. Ini terpantau ada 3 penjawab. Ini penjawabnya sisa 1 slot dari pertanyaan nomor 2 diumumkan melalui story Instagram DOLC FAUI, yaitu @DOLC FAUI, untuk mendapatkan hadiah vouchernya. Jadi buat abang badan teman-teman yang belum abang badan teman-teman semua, karena